Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi Pak Taufik dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Albertus Hendelistianto Nugroho dan rekan saya Endah Armwangi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami berkaitan dengan perbedaan akuntansi publik dan akuntansi bisnis dalam konteks penganggaran. Jadi dalam diskusi ini kita hanya fokus kepada penganggaran saja. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Berjalannya organisasi itu tidak bisa dipisahkan dari proses perencanaan, karena perencanaan ini adalah sebuah tahap awal untuk melaksanakan sebuah kegiatan dalam sebuah organisasi. Dalam proses perencanaan, terdapat proses penganggaran atau kita membuat sebuah anggaran dalam rangka menyusun rencana keuangan organisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran organisasi dalam tahun tersebut. Jadi anggaran itu dibuat berbeda-beda di setiap organisasi, tergantung tujuan dari organisasi itu berjalan. Misalkan saja dalam konteks ini kita bedakan menjadi organisasi publik dan organisasi bisnis. Jadi itu menjadi anggaran yang berbeda. Untuk lebih detailnya kita akan menjelaskan satu persatu di dalam presentasi kami selanjutnya. Baik, perbedaan yang pertama berkaitan dengan tahun anggaran. Kita berbicara mengenai tahun anggaran akuntansi publik atau organisasi publik. Tahun anggaran pemerintah memiliki jangka waktu 1 tahun dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 11 yang mengatakan bahwa tahun anggaran itu memang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dan tentu saja perencanaannya akan dilaksanakan untuk organisasi publik, dilaksanakan 1 tahun sebelumnya. Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, perencanaan anggaran APBN atau pemerintah itu dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli, yaitu tahap perencanaan anggaran, di mana kementerian dan lembaga itu membuat sebuah platform anggaran yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran masing-masing lembaga tersebut. Dan tahap kedua, yaitu bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober, yaitu pembahasan bersama dengan DPR atau pihak legislatif. Dan selanjutnya adalah maksimal 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai sudah harus disahkan melalui rapat paripurna DPR. Untuk selanjutnya, tahun anggaran akuntansi bisnis. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Poin ke-8 menyebutkan bahwa tahun pajak merupakan tahun penghitungan pajak yang disesuaikan dengan tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Dengan kata lain bahwa di akuntansi bisnis ini tidak diwajibkan untuk menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran atau tahun penyusunan laporan dari organisasi bisnis. Bisa saja organisasi bisnis itu melaksanakan anggaran itu pada bulan Juli sampai dengan bulan Juni untuk tahun selanjutnya. Dan perencanaannya pun juga berbeda, yaitu untuk organisasi bisnis itu dilaksanakan 3 sampai dengan 4,5 bulan sebelum tahun anggaran itu dimulai, jadi berbeda. Dan yang selanjutnya adalah dasar penetapan. Dasar penetapan pun juga berbeda. Kalau kita bicara mengenai akuntansi publik, pembahasan dilaksanakan oleh pemerintah atau dalam hal ini eksekutif dan nantinya akan disetujui bersama DPR atau legislatif. Pengesahan anggaran pemerintah dengan mengesahkan undang-undang APBN, jadi harus menggunakan undang-undang untuk mengesahkan maupun selanjutnya merubah perencanaan penganggaran tersebut. Jadi sudah dipatom, sudah diketok palu bahwa itu sesuai dengan undang-undang dan jika nanti berubah harus juga mengubah undang-undang yang telah ditentukan tersebut. Berbeda halnya dengan akuntansi bisnis. Akuntansi bisnis itu pembahasan sampai dengan pengesahannya dilakukan oleh tim ad hoc atau tim yang dibentuk oleh perusahaan itu yang terdiri dari perwakilan direksi, direktur keuangan, kepala bagian, sampai dengan perwakilan manajer-manajer yang ada. Dan tim itu akan berusaha untuk menyusun anggaran yang akan digunakan oleh perusahaan itu.
dan proses pengesahannya hanya melibatkan orang dalam perusahaan, jadi hanya di dalam saja. Sehingga untuk konflik kepentingan itu akan sangat kecil dalam hal penyusunan anggaran atau keuangan oleh organisasi bisnis. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Endah. Baiklah, saya akan masuk ke penjelasan berikutnya. Kali ini saya akan membahas mengenai bentuk dan jenis anggaran. Nah, Bapak dan teman-teman bisa melihat bahwa di sini sudah dipaparkan mengenai bentuk dan jenis anggaran itu dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi publik dan akuntansi bisnis. Nah, di sini Pak Mahmudi membagi akuntansi publik itu menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah item budget, incremental budget, planning programming budgeting system, zero-based budget, dan performance budget. Sedangkan akuntansi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Next. Nah, pertama saya akan membahas mengenai jenis anggaran publik. Nah, jenis anggaran sektor publik ini melaksanakan perkembangan yang cukup pesat, terutama setelah adanya gerakan reformasi sektor publik di berbagai negara. Nah, di sini Pak Mahmudi itu membagi jenis anggaran publik menjadi yang pertama anggaran tradisional. Anggaran tradisional merupakan anggaran tradisional itu dibagi menjadi dua, yaitu line item budget dan juga incremental budget. Nah, line item budget itu termasuk kategori pendekatan penganggaran yang cukup tua, yang merupakan pendekatan anggaran yang menyajikan belanja berdasarkan input atau sumber daya yang digunakan. Nah, line item budget ini memiliki kekurangan dapat menginformasikan tentang efisiensi anggaran. Maksud saya tidak dapat menginformasikan tentang efisiensi anggaran karena tidak dilakukan pengaitan antara input dan juga output. Yang kedua ada incremental budget. Incremental budget itu merupakan sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah anggaran dengan menggunakan data anggaran tahun lalu sebagai perencanaan tahun sekarang atau anggaran tahun sekarang sebagai dasar perencanaan anggaran tahun depan. Nah, di sini next kita akan masuk mengenai pendekatan era New Public Management. Nah, di sini di era New Public Management itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu performance budget. Yang dimaksud dengan performance budget itu adalah anggaran berbasis kinerja yang merupakan pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran yang berupa input dengan keluaran atau output dan hasil atau outcome yang diharapkan dari kegiatan dan program itu, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Kita masuk yang kedua, yaitu planning programming budgeting system. Nah, planning programming budgeting system ini merupakan pendekatan penganggaran yang penyusunan anggarannya itu berdasarkan program. Nah, setiap unit kerja itu memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi yang dituangkan dalam unit kerja. Nah, PPBS ini dibagi menjadi 2, yaitu struktur utama program dan juga analis program. Selanjutnya masuk ke yang ketiga, yaitu zero based budgeting. Nah, zero based budgeting ini merupakan sistem penganggaran yang berbasis nol atau mulai dari nol. Nah, zero based budgeting ini tidak menjadikan setiap anggaran merupakan anggaran yang baru sehingga penganggarannya itu dimulai dari nol. Nah, kelebihan dari ZBB ini antara lain adalah anggaran didasarkan kebutuhan real, bukan sekedar mengulang atau meneruskan program lama, sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya duplikasi dan pemborosan anggaran. Next. Nah, penganggaran di pemerintah itu dibahas dan diatur di dalam undang-undang. Pertama, kita bisa melihat bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa APBN itu terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan juga pembiayaan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 itu menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 itu mendefinisikan penerimaan negara bukan pajak sebagai seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Nah, contohnya itu dari sumber daya alam, pengelolaan dana pemerintah, dan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan hibah merupakan pemberian dalam bentuk barang maupun dana dari pihak lain. Selanjutnya,
Ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 11. Nah, ini membahas mengenai belanja negara. Belanja negara itu digunakan untuk penyelenggaraan tugas negara dan perimbangan pusat dan daerah dengan dirinci menurut organisasi, fungsi, dan juga jenis belanja. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai anggaran bisnis. Nah, anggaran bisnis ini dibahas dan dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Nah, yang dimaksud dengan anggaran operasional itu merupakan sebuah rencana kegiatan perusahaan yang di dalamnya mencakup aktivitas utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan dalam suatu periode tertentu. Nah, anggaran operasional itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, anggaran pendapatan. Anggaran ini memuat rencana perolehan pendapatan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada anggaran biaya. Nah, di sini jenis anggaran ini merupakan suatu rencana perusahaan yang memuat jumlah atau nominal rupiah yang akan dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Nah, yang ketiga ada proyeksi rencana. Proyeksi neraca itu adalah menjadi langkah terakhir dari siklus anggaran. Nah, pada anggaran ini merupakan titik awal posisi keuangan yang diharapkan pada akhir periode berjalan dikurangi saldo awal periode penganggaran. Yang kedua ada anggaran keuangan. Nah, anggaran keuangan ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu anggaran investasi. Anggaran investasi itu merupakan rencana pembelian barang modal yang dilakukan perusahaan yang dapat digunakan oleh perusahaan di masa yang akan datang atau dalam jangka panjang. Yang kedua ada anggaran kas. Nah, anggaran kas itu merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran yang diestimasikan akan terjadi dalam periode berjalan. Nah, yang ketiga ada anggaran laba atau rugi. Nah, anggaran laba rugi itu menunjukkan hasil operasi yang diharapkan dari aktivitas operasi yang dianggarkan. Nah, di sini laporan ini akan menjadi tolak ukur evaluasi kerja pada periode tersebut. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.